Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mesya Mustaka Dewi. Saya dari kelas TI 24A. Nah, di sini saya sedang berada di file koneksi Java yang fungsinya itu untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL. Pertama, di bagian atas saya mendeklarasikan package config supaya file ini berada di folder konfigurasi aplikasi. Selanjutnya saya akan mengimport beberapa library ya, seperti import Java, .sql, connection, import Java. Oke. Selanjutnya import Java.sql, lalu deliver manager kita saja. Import selanjutnya yaitu Java SQL, SQL exception ya. Ini nah, import ini tuh diperlukan agar Java itu bisa berkomunikasi dengan database MySQL-nya. Selanjutnya itu kita akan membuat public class ya, public class yang sudah saya buat. Bagaimana membuatnya itu begini. Public class koneksi. Kenapa K-nya gede? Karena saya membuat nama file itu karena K-nya gede ya. Koneksi. Oke. Selanjutnya nah, kan saya membuat class koneksi yang mendeklarasikan variabel private static connection con kan. Nah, variabel itu intinya akan menyimpan koneksi database, sehingga koneksi yang sudah dibuat itu bisa digunakan kembali tanpa membuat koneksi baru setiap saatnya. Kita membuat public enough action exit. Kemudian saya membuat metode get koneksi ya. Metode ini tuh intinya tuh akan dipanggil oleh kelas, dipanggil oleh kelas lain ketika membutuhkan akses ke database. Di dalam metode ini saya akan melakukan pengecekan, di mana isinya tuh ada if kita try
Mmm, saya sudah masuk ke blok A ya. Saya juga menentukan informasi koneksi database. Di sini saya membuat URL-nya cbbc SQL lokal terus ketiga namanya gb maaf dengan root. Nah, di sini saya mengisi URL-nya itu seperti yang tadi saya sudah ketik. Itu merupakan port default MySQL, sedangkan DB penjualan ini adalah nama database yang saya gunakan. Lalu di bawahnya juga saya mengisi username database yaitu root. Lalu saya akan membuat passwordnya itu kosong aja ya. Seperti ini membuatnya string class. Nah, saya kan mengisinya kosongan aja ya. Lalu kenapa passwordnya kosong itu karena saya menggunakan database lokal di SAM gitu. Selanjutnya saya akan meregistrasikan drive MySQL menggunakan driver manager. Gunakan driver manager ya. Driver manager register driver gitu. New MySQL .cc .cb c mau d c drivernya drive eh kemudian menggunakan koneksi dengan eh driver manager get connection ya. Sorry. Driver manager dot salah maaf dengan get connection. Di sini ada URL
kemudian user, save password. Jangan lupa di koma. Nah, kalau proses ini berhasil, program akan menampilkan pesan kayak koneksi database itu berhasil gitu. Terus di konsolnya itu sebagai indikator tuh bahwa aplikasi ini sudah berhasil terhubung ke database. Namun jika terjadi error, misalnya database belum aktif atau nama database-nya salah, maka programnya itu akan masuk ke blockage dan menampilkan pesan kayak koneksi gagal gitu sih. Terus beserta data errornya. Terakhir tuh adalah metode itu buat ngembalin objek con menggunakan return con. Kita lanjut ya ke out print connect September berhasil. Sudah. Lalu, oh, kita tulis set SQL exception. Lalu kita akan ingatnya si gagal. Ya, oke. Terakhir, yang terakhir tuh itu metode yang buat ngembaliin objek con menggunakan return con sehingga koneksinya itu bisa digunakan oleh form maupun model untuk menjalankan operasi CRUD seperti menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data. Baik, karena di sini ada dua problem ya. Itu karena kenapa? Itu karena dari file-file sebelumnya itu saya belum menyatukan. Itu problemnya. Terima kasih. Tes tes tes. Cek. Enggak, Pak. Ini merupakan tes barang dengan extended model data. Jadi, dia mewarisi struktur dasar dari situ. Selanjutnya terdapat tiga atribut nama barang, harga, dan stok. Sesuai prinsip evaluasi. Selanjutnya terdapat konstruktornya langsung ketika menerima ketiga nilai ini waktu objek setelah dibuat. Dan di bawahnya terdapat getter dan setter untuk tiap atribut. Jadi walaupun fieldnya di private,
tetap bisa diakses dari luar metode bukan secara langsung. Dan terakhir terdapat get info yang di-override dari model data. Isinya untuk nge-return string nama sama harga barang. Baiklah, di sini saya akan mulai menulis kode program dari form barang. Nah, di sini codingan lainnya sudah siap yang ditulis oleh rekan-rekan saya yang tadi. Di sini saya menulis untuk codingan form barang .java. Di sini form barang ini akan berisikan nanti untuk si tampilan window-nya. Pertama-tama kita, karena si filenya ada di dalam package view, kita tulis dulu di sini package-nya. Kayak package view. Jangan lupa titik komanya. Oke, nice. Biasanya merah. Nah, oke, karena gak terlalu hafal ya sebetulnya. A little bit cheating. Selanjutnya kita import kebutuhan apa saja yang diperlukan GUI ini ya, GUI. Kita pertama import dulu si config koneksi ini ya, karena si informasinya itu nyambung gitu ya. Nah, kita langsung import config dot koneksi. Setelah import si file yang di sini, kita langsung aja import si Java SQL-nya. Karena kan tadi udah bikin ya database-nya. Java SQL, sebenarnya cukup Java SQL gitu, Java SQL terus titik terus bintang. Nah, oke. Selanjutnya kita karena kita memakai swing ya, jadi kita import Java swing. Setelah itu kita dari si Java swing ini mengimport sebuah tabel gitu, sebuah apa ya namanya, template lah ya, sebuah template gitu. Import javax swing default tabel. Nah, yang ini betul. Setelah itu kita dari form barang kita keep going aja. Agak jelek ya saya kalau ngejelasin. So public class ya, betul. Langsung aja ke form barang, namanya ya form barang gitu. Kita extends dari JFrame ya, gak harus Javax gitu. Aduh, ada typo, F nya oke. Nice. Kita bikin dulu variabel
variabel-variabelnya. Oh iya benar, JTable, tabel. Aduh, nggak usah pakai tabel, model langsung model aja. Oke. Terus ya text fieldnya buat JText field. Di sini kita gak ribet-ribet ya, sampai tambah, ada cuman udah tambah sama hapus aja. Kita masukin komponen kayak ini, baru komponen GUI nya. Oh, kayaknya kita harus nentuin dulu deh. Wait. Nah, kayak public kaget. Nah, oke. Oh ya, kita judulnya apa ya, set title. Title-nya jangan ini deh, manajemen data barang itu. Kita set size-nya berapa itu? 600-400 ya, 600-400 aja biar gak kegedean. Suitable clause, exit on clause, itu juga perlu. Terus kayak set location relative to terus set layout, kayak agak typo, layout null. Oke. Nah, itu kayak untuk window-nya sudah dibikin ya. Sekarang kita ke komponen GUI. Komponen GUI-nya ada apa aja? Oke, new.
Baiklah, kita lanjut di sini. Saya akan menambahkan komponen-komponen GUI-nya ya. Width-nya LBL name, oke. Ini txt name. Yap, di set bound. Oh ya, J label harga. L-nya, oh ya. L-nya harus L gede ya, lupa. Oh iya. Aduh, merah ya guys ya. Wait, salah. Berarti kan gitu ya, kayak to set. Oh iya. Oh iya, label. Oh kan bakal ada label harga, terus stok. Ya, nama ini masih kita nextnya berarti J label stok ya, label stok langsung aja. Aduh, label stok. Azan. J label nama, jumlah stok mungkin. Oh ya, langsung stok aja. Terus label, aduh ini salah, set boundnya samain aja ya kayak yang atas. Langsung aja kita set bound. Oh iya, button, kita tambahin button. Langsung aja berarti nextnya ya tabelnya.
Nah, kok 2 aja. Oh ya udah, harus 2 mungkin. Oke, karena keterbatasan waktu dengan ini ya, dengan storage, keterbatasan waktu dengan storage, jadi saya sudahi dulu. Itu saja. Jadi nanti si aplikasinya akan ada seperti ini struktur codingannya ya, gitu.